Pernah nggak sih Anda ada di situasi di mana Anda mau ketemu seseorang untuk pertama kalinya, terus dalam hati mikir, duh, semoga orang ini suka sama gue. Oh, sering banget. Kayak mau ketemu calon mertua, atau teman dekatnya pasangan, atau bahkan pas wawancara kerja yang penting banget. Ada tekanan gitu ya, buat bikin kesan pertama yang bagus. Betul. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas nih, ilmu dibalik disukai atau likability. Ini bukan soal jadi populer atau mengubah diri lo ya. Sama sekali bukan. Berdasarkan materi kita bakal bongkar apa yang terjadi di otak kita pas ketemu orang baru. Faktor psikologisnya, neurologisnya, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang enggak. Tujuannya simple, biar Anda bisa lebih percaya diri dan otentik di interaksi berikutnya. Ini topik yang menarik banget karena otak kita itu kan pada dasarnya mesin penilai. Mesin penilai ya? Iya, proses ini jalan terus di belakang layar, seringnya tanpa kita sadar sama sekali. Ini tuh mekanisme bertahan hidup yang kuno banget. Cepat tentukan mana kawan, mana lawan. Yang seru dari catatan Anda itu, sains modern bisa ngintip proses ini. Oh ya. Penelitian nunjukin aktivitas di area otak tertentu, di korteks prefrontal, itu bisa memprediksi Anda bakal suka sama seseorang atau enggak, bahkan beberapa detik sebelum Anda sadar. Jadi banyak banget yang terjadi di balik layar. Wah, gila sih. Jadi otak kita udah ngambil keputusan duluan gitu ya? Oke, kita mulai dari situ deh. Ada satu konsep dari sumber kita yang langsung bikin saya penasaran. Neuron Jennifer Aniston. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini beneran ada. Beneran banget. Walaupun namanya emang agak ngecoh sih. Oke. Bukan berarti ada satu sel otak khusus buat Jennifer Aniston ya. Penelitian ini nemuin ada neuron-neuron tertentu yang bakal aktif secara konsisten kalau ngerespons konsep yang spesifik banget. Bisa wajah orang, nama, atau bahkan gedung ikonik. Wow. Ini nunjukin betapa rapinya otak kita mengkategorikan dunia, termasuk orang-orang di dalamnya. Ini dasar biologisnya kesan pertama. Jadi otak kita itu bikin semacam file untuk tiap orang. Ini nyambung sama penelitian lain di catatan Anda, di mana ilmuwan beneran ngamatin otak partisipan pas mereka interaksi sama orang baru. Betul. Dan mereka bisa nebak siapa yang bakal disukai cuma dari hasil scan otak. Gimana cara kerjanya itu? Area otak mana yang jadi sorotan? Penelitian itu fokusnya ke dua area utama di korteks prefrontal. Pertama itu korteks prefrontal ventromedial atau VMPSC. Oke, VMPFC. Anggap aja ini pusat intuisi atau perasaan Anda. Pas ketemu orang, area ini langsung nanya, orang ini familiarnya, nilainya sama nggak kayak gue? Dia suku gue bukan? Ini penilaian super cepat dan emosional. Ah, oke. Yang kedua? Yang kedua itu korteks prefrontal dorsomedial DMFC. Nah, ini bagian yang lebih analitis. Lebih logis? Tepat. Dia nanya, orang ini pinter nggak? Kompeten? Bisa dipercaya nggak? Nah, pas kita beneran suka sama seseorang, kedua area ini, intuisi dan analisis, aktivitasnya lebih tinggi dan sinkron. Ini bukan sekedar perasaan, ini proses neurologis yang aktif. Oke, jadi otak kita kerja keras banget buat mutusin kita nyambung atau enggak. Tapi, ayo kita tarik ke dunia nyata deh. Kenapa sih jadi orang yang disukai itu penting? Apa ini cuma soal ego atau ada manfaat yang lebih dalam? Manfaatnya nyata banget dan signifikan. Sumber Anda itu nyimpulin dengan baik. Secara statistik, orang yang dinilai lebih disukai itu cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan bahkan lebih sukses di karir. Wah, serius? Iya, bukan karena mereka lebih baik ya, tapi karena likability itu membuka pintu. Ini kayak pelumas sosial yang bikin hubungan jadi lebih dalam dan lebih kuat. Dan kita tahu kan, koneksi sosial yang kuat itu salah satu kunci terbesar kesehatan fisik dan mental jangka panjang. Jadi ini bukan soal popularitas, tapi soal koneksi. Tepat sekali, ini soal koneksi. Oke, kita bikin ini jadi praktis banget. Saya suka skenario di materi Anda. Bayangin, Anda mau ketemu Larry, sahabat karib pasangan Anda dari kecil. Pasangan Anda udah sering banget ngomongin dia. Dan Anda pengen banget Larry suka sama Anda. Nah, kita pakai skenario ini buat bedah faktor-faktor likability. Kita mulai dari yang suka nggak suka di luar kendali kita. Apa aja tuh? Ada beberapa bias bawaan yang perlu kita sadari. Pertama, seperti yang disebut di sumber Anda, penampilan fisik. Klise, tapi nyata ya. Ini jalan pintas visual buat otak bikin penilaian tercepat. Kedua, ini yang mungkin nggak Anda duga.
Nama Anda. Nama? Kok bisa? Penelitian nunjukin nama yang lebih umum atau gampang diucapin, itu cenderung dinilai lebih positif secara nggak sadar. Ini ada hubungannya sama cognitive fluency, otak kita suka hal-hal yang gampang diproses. Wah, denger itu bisa bikin agak cemas ya. Kayak kita udah dinilai bahkan sebelum ngomong. Nah, ini poin penting. Tujuannya tahu ini bukan buat bikin kita insecure atau mikir harus ganti nama jadi Budi atau Ani. Tujuannya itu kesadaran. Oke, dengan sadar bias ini ada, kita bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan percaya deh, yang bisa kita kendalikan ini efeknya jauh lebih besar. Otentisitas itu tetap nomor satu. Itu melegakan banget. Oke, jadi ayo kita fokus ke apa yang bisa kita kendalikan pas ketemu Lely. Di sini nih ada beberapa strategi yang jujur aja kayak cheat code interaksi sosial. Kita mulai dari yang paling nggak sadar, niru gerakan tubuh atau mirroring. Ah, ya. Bisa tolong jelasin apa yang terjadi di otak kita pas ini kejadian? Tentu. Mirroring itu fenomena di mana kita secara nggak sadar niru bahasa tubuh, postur, atau gestur lawan bicara kita. Otomatis gitu ya? Betul. Jadi di skenario Anda, kalau Larry nyilangin tangan pas cerita, beberapa saat kemudian Anda mungkin ngelakuin hal yang sama tanpa sadar. Penelitian konsisten nunjukin orang cenderung lebih suka sama yang niru postur mereka. Kenapa begitu? Karena ini mengaktifkan neuron cermin di otak yang hubungannya sama empati. Secara nonverbal, ini ngirim sinyal kuno yang kuat banget. Gue ngerti loh, kita sama, kita satu tim. Wow! Tapi ya, ada catatannya. Harus halus dan alami. Kalau kelihatan banget, malah jadi aneh. Oke. Sinyal nonverbal kuno. Ada sinyal lain yang lebih langsung dan katanya lebih kuat. Sentuhan. Di skenario, Larry nepuk lengan Anda pas nanya Anda dari mana. Kenapa sentuhan singkat gitu bisa ngaruh banget? Sentuhan fisik yang sopan dan pas konteksnya, itu salah satu cara tercepat buat bangun ikatan. Pas kita disentuh secara positif, otak kita ngelepasin oksitosin, yang sering disebut hormon ikatan. Ah, hormon pelukan itu ya? Betul, hormon ini nurunin stres dan ningkatin rasa percaya. Sumber Anda ngasih contoh klasik. Pelayan yang nyentuh ringan lengan pelanggan pas ngasih kembalian, tipnya konsisten jauh lebih besar. Luar biasa. Catatan Anda punya trik cerdas nih. Bener, ini trik yang berguna banget. Kontak mata itu penting, tapi bisa susah. Triknya adalah, selain natap mata mereka, sesekali alihin pandangan Anda ke mulut mereka. Ke mulut? Iya, terutama pas mereka lagi ngomong. Dari jarak ngobrol normal sekitar 1 meter, otak orang lain seringnya bakal nganggap itu sebagai kontak mata. Oh, gitu ya? Dan ini terasa alami karena kita emang sering lihat gerakan mulut buat bantu proses omongan. Jadi dengan ganti-gantian antara mata dan mulut, koneksinya tetap kerasa kuat tanpa bikin canggung. Wah, ini harus saya coba. Terus tentunya ekspresi wajah. Senyum sih udah jelas ya. Tapi segede apa sih dampaknya? Gede banget. Wajah senyum itu secara universal dinilai lebih ramah, lebih jujur, lebih sopan. Ketawa bareng bahkan lebih kuat lagi karena ngelepasin endorfin. Benar. Sebaliknya, sumber Anda kan nyorot fenomena resting bitch face ya, di mana ekspresi netral seseorang malah kelihatan marah atau jutek. Ini nunjukin betapa otak kita bergantung sama isyarat wajah. Jadi, ya, senyum tulus itu investasi termudah dan paling efektif. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Percakapan. Gimana cara bangun koneksi lewat kata-kata tanpa jadi keinterogasi? Kuncinya itu keseimbangan dan nemuin kesamaan. Disinilah konsep homofili main. Homofili. Kecenderungan kita buat suka sama orang yang kita anggap mirip sama kita. Bisa minat yang sama, pengalaman hidup, atau bahkan gaya ngomong. Ah, oke. Pas Anda nemu kesamaan sama si Larry, misalnya kalian suka tim bola yang sama, otak Anda mulai bikin yang namanya tumpang tindih diri orang lain atau self-other overlap. Makin banyak tumpang tindihnya, makin aktif sirkuit empati di otak. Anda mulai ngelihat sedikit diri Anda di dalam dia. Tapi ada satu hal di era modern yang bisa ngancurin semua ini dalam sekejap. Ah, saya tahu ini kemana arahnya. Ponsel. Tepat sekali. Fenomenanya disebut fobbing, phone, dan snubbing. Mengabaikan karena ponsel ya. Bayangin, Anda lagi asyik ngobrol sama Larry, dia ngeluarin HP terus mulai nge-scroll. Seketika koneksi putus. Bahkan cuma dengan naruh HP di atas meja, layar di bawah, itu udah cukup buat nurunin kualitas obrolan. Serius? Cuma ditaruh doang? Iya, karena itu ngirim sinyal kalau perhatian Anda bisa pecah kapan aja. Jadi aturan terbaik, jauhin ponsel dari pandangan. Oke,
Setelah kita bahas semua detail ini, bahasa tubuh, kontak mata, gaya ngobrol, rasanya jadi banyak banget ya yang harus dipikirin. Iya, Saya bisa bayangin diri saya jadi cemas dan kaku sendiri pas nyoba ngingat semuanya. Tapi untungnya, ada satu poin terakhir dari catatan Anda yang, wah, ini melegakan banget. Konsep yang disebut the liking gap. ya, ini penemuan yang luar biasa dari penelitian Dr. Erika J. Boothby. Celah kesukaan ini adalah fenomena psikologis di mana setelah ngobrol sama orang baru, kita secara konsisten meremehkan sebesar apa lawan bicara kita suka sama kita. Selalu ngerasa lebih rendah gitu ya penilaiannya. Betul, kita itu kritikus terburuk buat diri sendiri. Setelah ketemu Larry, Anda mungkin pulang terus mikirin lagi, duh, tadi gue ngomongnya aneh nggak ya? Anda bakal muter ulang kesalahan Anda. Wah, itu saya banget. Suka rebahan di kasur sambil mikir, kenapa juga gue cerita soal itu tadi? Bodoh banget. Tepat. Dan liking gap ini ada karena kita punya akses penuh ke semua kecemasan internal kita, tapi kita nggak punya akses ke pikiran lawan bicara kita. Bener juga. Sementara Anda sibuk ngekritik diri sendiri, Larry mungkin sama sekali nggak memperhatikan hal-hal kecil itu. Kemungkinan besar, dia cuma inget bagian serunya dan mikir, wah, asyik juga orangnya. Jadi pesan utamanya, Pesan utamanya, kemungkinan besar Larry suka sama Anda jauh lebih dari yang Anda kira. jadi apa artinya semua ini? Kita udah menjelajahi ilmu di balik disukai, dari cara otak kita diam-diam menilai sampai trik-trik praktis. Kayaknya kesimpulannya bukan tentang jadi orang lain atau ngikutin aturan yang kaku ya. Sama sekali bukan. Ini tentang punya kesadaran baru soal dinamika tak terlihat di tiap interaksi. Dengan paham proses ini, Anda bisa ngurangin cemas sosial. Anda bisa berhenti terlalu banyak menganalisis diri sendiri dan lebih fokus buat beneran hadir dan dengerin. Karena pada akhirnya, pas Anda lebih rileks dan jadi diri sendiri yang otentik, koneksi yang Anda bangun secara alami bakal jadi lebih kuat dan lebih bermakna. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat kita tahu, otak secara nggak sadar lebih suka sama hal dan orang yang terasa familiar. Coba deh perhatiin interaksi Anda berikutnya dengan seseorang yang sangat berbeda dari Anda. Entah latar belakang, keyakinan, atau gaya hidupnya. Langkah sadar apa yang bisa Anda ambil untuk secara aktif menjembatani celah kesukaan yang mungkin diciptakan oleh bias bawaan otak Anda